Ini nggak boleh Pak sama dia Pak, dari gini Pak. Terusnya tanggal 5 Januari saya sudah melakukan pelunasan di bulan Desember. Kemudian pas H-2-nya, ujuk-ujuk uangnya minta di schedule. Nah, saya nggak mau ada indikasi bahwa orang ini menipu. Sehingga di hari itu saya laporkan beliau ke Polda. Ini memang umroh untuk untuk bulan puasa. Jadi untuk bulan Ramadan, ya makanya memang kita ya tertariknya itu pengen daftarnya, kita pengen puasa di sana, umroh di sana gitu toh. Setelah laporan masyarakat yang masuk ke Polresta Banyuwangi pada bulan Desember tahun 2026 dari hasil umroh, namun pada prakteknya tidak jadi berangkat. Nah, ada juga yang sudah diberangkatkan, tapi di Tanah Suci itu terlantar. Bak virus menular, korban gagal umroh terus berjatuhan di beberapa daerah. Sejak Desember 2025 hingga kini, jumlah kasus gagal umroh terus bertambah. Di Semarang, Jawa Tengah, belasan orang gagal diberangkatkan oleh Biro Travel Al Amanah, hingga akhirnya menempuh jalur hukum. Hasil penyelidikan polisi mengungkap, Biro Travel diduga fiktif. Sementara di Jakarta, korban gagal berangkat umroh angkanya mencapai ribuan orang. Mimpi bisa beribadah ke Tanah Suci ternodai oleh sejumlah travel umroh nakal yang tidak amanah. Pokoknya saya mau bikin laporan pribadi hari ini. Anda jangan kemana-mana. Dari tadi ngomongnya muter-muter aja kan. Gimana proses ABCD-nya? Pada 28 Mei, giliran ratusan korban gagal umroh menggelandang pemilik Hanania Travel ke Polda Metro Jaya. Malam itu juga, korban mempolisikan Direktur Utama Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan. Itu terus yang dibahas Pak. Kami minta tanggal dan juga actionnya. Ratusan calon jemaah umroh Hanania sudah habis kesabarannya. Tanggal keberangkatan bolak-balik dijadwal ulang, namun ujung-ujungnya batal juga. Alasan mismanagement dan kondisi force majeure perang dijadikan dalih oleh pihak travel. Tidak kurang dari 2.700 orang menjadi korban gagal umroh dari Hanania Travel. Kita kuasa hukum ada kurang lebih ada berlima dan lainnya masih dalam perjalanan juga. Dokumen apa yang dibawa hari ini untuk dibuat laporannya, Mas? Iya, tentunya dokumen-dokumen yang kami siapkan itu adalah nih beberapa dari jemaah ya. Menyampaikan juga ada dokumen-dokumen berita acara kesepakatan ya. Yang mana berita acara kesepakatan ini pun juga sebetulnya sudah, ya silakan ya. Sudah di mana di sini ada namanya Pak Ahmad ya Harun ya. Oke. Nah, kebetulan pada saat itu terjadi yang namanya mediasi ya. Dan difasilitasi oleh Kemenhaj gitu. Kami terima kasih Kemenhaj sudah memediasi hal tersebut. Namun memang di sini juga tertuang ada mengetahui adalah Kemenhaj juga gitu ya. Ada Pak Andi juga di situ. Tanggal 14 April dengan Bapak Andi di Cibubur waktu itu. Untuk ini kayak proses refund, terus dengan reschedule. Artinya ini follow up-nya masih jauh dari yang diharapkan. Betul, jadi para jamaah itu tentunya juga merasa kecewa gitu ya, karena memang seharusnya itu bisa dibayarkan tetapi tidak gitu. Nah, kemudian kan memang tanggal 29 Mei ya, itu harus dibayarkan tetapi tidak. Dan tidak semua juga jamaah juga dibayarkan gitu ya, masih sangat banyak jamaah yang memang belum dibayarkan juga. Tadi udah agak janggal. Ada
Yang namanya agama itu ratusan orang, Pak. Ini kan masih arahan. Cuman itu di ruangan ini sama sekali nggak ada yang bisa keluar barang bukti jamaah itu yang ada di ruangan ini gitu. Bilang gitu. Siapa lah yang kita beda-beda. Iya, bukan masalah beda. Itu yang Pak. Ketemu itu loh. Tahunya, Pak. Ya, ada ibu yang bertanya. Boleh, Pak? Hah? Pak Andi, mohon maaf Pak Andi. Ini jamaah sebenarnya tadi banyak sekali Pak, banyak sekali. Dan ini sebenarnya Pak Dani sudah menahan Pak dari sekian banyak jamaah itu sangat dalam tanda petik ya kecewa karena memang kita sudah membuat berita acara yang difasilitasi oleh Kemenhas, kemudian tanggal 28 sampai kemudian ditahan tahannya sampai sekarang. Sepertinya dari Kemenhas ini tidak ada statement khusus yang di media sehingga yang membuat jamaah ini menjadi oh ya benar ya Kemenhas ini mengawasi perjalanannya seperti itu sih Pak. Karena sebetulnya mereka harus buat laporan gitu Pak ke Kemenhas juga ya prosesnya itu. Tapi kenapa tidak ada laporan kemudian tidak disikapi atau seperti apa gitu kita nggak tahu sih Pak jamaah. Jadi kami baru saja selesai melihat langsung mediasi yang dilakukan oleh para jamaah yang gagal umroh dari korban travel Hanania. Nah sebenarnya kalau di total secara jumlah itu ada ribuan jumlahnya jamaah, tapi hari ini hanya beberapa yang datang, artinya perwakilan dari kloter-kloter yang gagal umroh. Namun sebelum dari sini tadi mereka sempat melapor ke PPATK, menyerahkan laporan, kemudian mereka menuju ke Kementerian Haji di sini juga untuk kembali melapor. Karena sebenarnya ini bukanlah mediasi yang pertama kali. Mediasi yang pertama kali itu sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Saat itu juga sudah disampaikan keluhan para jamaah calon umroh ini. Namun ternyata pasca mediasi tersebut pihak travel Hanania tetap tidak melaksanakan kewajibannya, baik itu dalam bentuk refund ataupun soal kejelasan lainnya soal pemberangkatan mereka. Umroh dengan Hanania itu benar-benar buat aku ngerasain feel tour milenial. Umroh kedua aku bareng Hanania Travel. Hanania Travel mengklaim sebagai travel umroh milenial pertama di Indonesia. Travel ini kerap menghadirkan sejumlah selebriti sebagai bintang tamu dalam kegiatan umrohnya. Kayak kami juga bingung, ini katanya bayar operasional, orang operasional aja pada ngaku nggak dibayar kan, hotel tempat manasik iya gitu-gitu. Jadi nggak cuma jamaah korbannya Kak.